Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paiter Hayati dari kelas Alpha Centauri Jilid 3 Happy Writer Club akan membawakan sebuah cerita tentang Nyi Ageng Serang. Selamat menyaksikan. Nyi Ageng Serang. Sebagai pahlawan nasional wanita, Nyi Ageng Serang mungkin tak sepopuler Cut Nyak atau Raden Ajeng Kartini. Namun, ia merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang luar biasa. Sebelum Cut Nyak lahir pada tahun 1848, Nyi Ageng Serang sudah tampil sebagai wanita perkasa yang turun ke medan laga melawan penjajah Belanda. Mantan istri Sri Sultan Hamengkubuwono II ini bahkan sangat ditakuti oleh Belanda. Saat usianya sudah tua pun, ia tetap turun ke medan perang membantu Pangeran Diponegoro meski harus ditanduk. Nyi Ageng Serang merupakan putri Pangeran Ronggo Seto Jajar atau Panembahan Senopati Notoprojo, penguasa Serang, daerah perbatasan Sragen dan Grobogan. Ia masih keturunan Sunan Kalijaga, memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752. Sejak kecil ia sudah akrab dengan perang, sebab ayahnya Pangeran Notoprojo adalah kawan seperjuangan Pangeran Mangkubumi dalam melawan Belanda. Sejak belia meski perempuan, Nyi Ageng Serang sudah tertarik mengikuti langkah ayahnya memerangi penjajahan Belanda. Pada tahun 1755 dilakukan perjanjian Giyanti yang menandai berakhirnya perang antara Pangeran Mangkubumi, Belanda, dan Keraton Surakarta. Dalam perjanjian itu, Pangeran Mangkubumi mendapat separuh wilayah Mataram, kemudian mendirikan Keraton Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Namun setelah itu Serang tetap menunjukkan perlawanan kepada Belanda. Wilayah Serang kemudian diserbu oleh Belanda. Dalam serangan itu kakak Nyi Ageng Serang gugur. Pangeran Notoprojo jatuh sakit dan perlawanan Serang langsung dipimpin oleh Raden Ajeng Retno Kursiah Edi alias Nyi Ageng Serang. Itulah perang pertama yang dilakukan oleh Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang menjadi panglima perang di Serang makin menunjukkan diri sebagai kesatria wanita yang tangguh. Ia memang punya kemampuan berperang, apalagi sejak umur 16 tahun Nyi Ageng Serang dikirim orang tuanya masuk Korps Nyai, semacam pasukan wanita di Yogyakarta. Meski sudah ada perjanjian perdamaian di Mataram, jiwa perlawanan Nyi Ageng Serang tak lantas berhenti. Bahkan ketika ia kemudian disunting Sultan Hamengkubuwono II, Nyi Ageng Serang tetap berprinsip akan terus melawan penjajahan.
Nyi Ageng Serang berkeyakinan selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka ia harus siap tempur melawan para penjajah. Perkawinan Nyi Ageng Serang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II tak berlangsung lama. Mereka berpisah secara baik-baik. Kemudian Nyi Ageng Serang menikah dengan Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo alias Pangeran Serang I yang kemudian memimpin daerah Serang. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Nyi Ageng Serang tetap tak mau menyerah kepada Belanda dan tetap bergerilya. Ia dikisahkan selalu menaiki kuda putih dalam memimpin perang dan membawa tombak. Namun karena kekuatannya tak terlalu besar, ia akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dikirim ke Yogyakarta. Disinilah ia lebih banyak melakukan olah spiritual. Namun ketika Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro pecah pada tahun 1825, jiwa perlawanan Nyi Ageng Serang kembali menyala. Meski usianya sudah tua, Nyi Ageng Serang bersama suaminya Pangeran Kusumo Wijoyo kembali turun ke medan perang. Mereka membantu Pangeran Diponegoro yang juga putra Sultan Hamengkubuwono III. Suaminya gugur dalam perang Diponegoro, namun Nyi Ageng Serang tetap tak menyerah. Bahkan semangatnya mengusir Belanda tetap berkobar-kobar meski waktu itu usianya sudah 73 tahun. Dengan fisik yang sudah melemah karena usia, Nyi Ageng Serang tetap memimpin perang dengan ditandu. Ia bahkan diangkat Pangeran Diponegoro sebagai penasehat perang. Sepak terjang Nyi Ageng Serang ini membuat Belanda sangat kewalahan. Ia beberapa kali mampu memporak-porandakan pos-pos Belanda. Nyi Ageng Serang juga berhasil membunuh pengkhianat Ki Simbarjaya. Sampai-sampai pemimpin Belanda Jenderal Hendrik Merkus de Kock sangat membenci Nyi Ageng Serang. Ia kerap kali melontarkan fitnah agar rakyat tak percaya kepada Nyi Ageng Serang. Namun tetap tidak mempan. Nyi Ageng Serang memiliki pasukan yang disebut Semotireng. Pasukan ini disusun dalam formasi yang selalu siap siaga. Mereka selalu membawa panji merah putih sebagai simbol gula dan kelapa yang berfilosofi kejayaan. Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro bertugas merebut bagian timur Jawa Tengah. Bersama anaknya Pangeran Serang II, ia mulai penyerangan pos-pos Belanda di Gambiran dengan sukses. Kemudian ia dan pasukannya menyerang daerah Purwodadi. Nyi Ageng Serang terkenal dengan serangan Hanoman yang artinya menyerang secara diam-diam. Ia menggunakan teknik kamuflase dengan menggunakan daun keladi atau daun lumbu. Pasukannya sering membawa daun keladi yang besar untuk menutupi dirinya. Sehingga dari kejauhan seperti tanaman keladi tak terlihat oleh lawan. Karena itu sering pasukan Nyi Ageng Serang bisa menghilang dengan cepat karena menutupi diri dengan daun lumbu kemudian bergerak
menghilang. Dengan teknik itu, pasukan semut ireng bergerak secara samar ke arah lawan dan sulit terdeteksi dan tiba-tiba menyerang. Nyi Ageng Serang memiliki taktik yang sangat kreatif dan cerdas. Sebab itu, sebagai penasehat, ia sering menjadi pengatur perang Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro inilah yang membuat Belanda nyaris bangkrut dan kalah. Dan salah satu faktornya, selain Pangeran Diponegoro sendiri sangat tangguh dan berani, juga karena keberadaan Nyi Ageng Serang. Wanita berusia 73 tahun ini ternyata masih bisa tampil sebagai panglima perang yang menakutkan bagi lawan. Sebab itu ia dimasukkan sebagai wanita Jawa yang perkasa oleh sejarawan asal Inggris Peter Carey dalam bukunya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad 18 dan abad 19. Karena usia, pada tahun 1828 Nyi Ageng Serang jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dalam usia 76 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Dusun Beku, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Nyi Ageng Serang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember tahun 1974 lewat Kepres nomor 084-TK-1974. Untuk menghormati kepahlawanannya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun Tugu Nyi Ageng Serang di Simpang Lima Wates. Jarang dibicarakan sebagai pahlawan wanita, namun kisah perjuangan Nyi Ageng Serang begitu heroik dan inspiratif. Kesatria perempuan yang tak hanya tangguh dan teguh memegang prinsip anti kolonialisme, tapi juga terjun di medan perang sampai usia tua. Ia tak hanya wanita tangguh di Jawa, tapi wanita tangguh dan perkasa di Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian tadi kisah perjuangan Nyi Ageng Serang. Sebagai generasi milenial, semoga kita bisa meneladani setiap kisah perjuangan Nyi Ageng Serang dengan berprestasi dalam segala bidang dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.